Selamat pagi anak kami seluruhnya. Kembali kita belajar fisika. Untuk anak kami kelas 12, waktu kamu sudah dekat. Dan untuk anak kami kelas 11, jangan buang waktu, tetap fokus, jangan tunda tugas-tugas kamu. Salam sehat, salam SFD untuk kamu. Judul kita hari ini adalah tentang fisika inti. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu memahami karakteristik inti atom, radioaktivitas, dan pemanfaatannya. Baik, kita lanjutkan spektrum atom hidrogen. Ini adalah bagian dari akhir pelajaran minggu lalu. Spektrum atom hidrogen, kita mengetahui bahwa hidrogen itu memiliki spesial ya. Dia memiliki nama unsur H dengan nomor massa dan nomor atom yang sama satu-satu. Kalau seandainya Bapak tuliskan di sini adalah proton dan ini diikuti oleh neutron, ini neutron, ini neutron, ini neutron, ini neutron. Kamu mengetahui dalam pelajaran kimia ini adalah lintasan 1, ini lintasan 2, lintasan 3, lintasan 4, dan ini adalah lintasan kelima. Dan ini kulit K, L, M, N, O. Ya, coba kamu perhatikan. Kita ulangi, N-nya 1, kulitnya inilah kulit K, N2. Kita ulang. N2, N3, N4, dan N5. Kulit K, L, M, N, O. Yang menjadi hal baru di sini adalah deret, ya. Kamu harus tahu kalau Bapak dulu mengingat dengan istilah PB, PBL, PB, PBL, Lyman, Balmer, Paschen, Bracket, dan ini adalah deret Van. Jadi ketika dikatakan N-nya 5, kulit O, maka namanya deret Van. Sementara spektrumnya dinyatakan dengan spektrum atom hidrogen. Ini adalah nama spektrumnya. Anak kami sekalian perlu ketahui bahwa ini adalah ultraviolet atau ultra ungu UV, dan ini adalah cahaya tampak. Sementara yang ini ketiga-tiganya adalah inframerah, infrared. Infrared 1, infrared 2, dan infrared 3. Jadi ketika Bapak bilang deret Van, kamu tahu itu lintasan N, kulit O, dan spektrum ultraviolet. Persamaan sudah Bapak tulis, konstan tarik kamu lihat, R sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Kita lihat contoh soal. Dalam spektrum panjang atom hidrogen, rasio panjang gelombang radiasi Lyman, bayangkan. Soalnya hanya kata-kata, tetapi jawabannya dalam bentuk angka. Kalau dikatakan radiasi Lyman, tadi kamu sudah ketahui bahwa Lyman itu N-nya 1. Ya, sementara Balmer itu N-nya 2. Jadi kalau dibilang deret Lyman itu berasal dari yang di atasnya. Tadi Lyman itu 1, berarti N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Ini Lyman. Jadi ketika dia dikatakan kemana, dia disebut dengan radiasi Lyman. Kan N-nya ke 1, maka dia disebut Lyman. Sementara deret Balmer itu dari tujuannya adalah Balmer itu 2, maka dia datang dari N sama dengan 3. Mudah-mudahan dipahami. 9 kurang 4 itu 5/36. Baik, kamu perhatikan ini. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Berarti lambda Balmer per lambda Lyman sama dengan 36 kali 3, 108/20. Sama-sama dibagi 4. Ya, ini 27. Ini 5. Perhatikan, yang ditanya adalah Lyman banding Balmer. Berarti 5/27. Jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 3, struktur inti.
Anak kami sekalian, ini ada kaitan dengan pelajaran kimia. Struktur inti dinyatakan dengan X, nama unsur, A, nomor massa. Kita ulang, X ini adalah nama unsur, sudah kamu pelajari. Dan A ini adalah nomor massa. Sementara Z ini adalah nomor atomnya. Perhatikan soal yang paling gampang Bapak tulis ini, misalkan 17,8O. Berarti ini adalah A, ini adalah Z, dan ini adalah X-nya. Proton itu dinyatakan sebagai Z, ya. Jadi Z-nya langsung saja 8. Neutron itu dinyatakan dengan A kurang Z. Berarti 17 kurang 8, 9. Dan elektron itu adalah muatan negatifnya. Jadi jumlah negatifnya adalah 8. Ingat pelajaran kimia. Kita lanjutkan, defek massa adalah selisih massa dikali C kuadrat. Perhatikan soal ini. Persamaan yang sudah Bapak tulis. Lanjut kita dengan contoh soal. Massa proton 1,0078. Jadi kita tulis dulu persamaannya. Delta M sama dengan Z kali massa proton tambah A kurang Z kali massa neutron dikurang massa inti. Kita tuliskan soalnya ke dalam rumus. Delta M sama dengan Z. Tadi dikatakan bahwa adalah 73 litium. 73 litium. Ini adalah A, yang ini adalah Z. Berarti 3 kali massa proton 1,0078 tambah A kurang Z, 7 kurang 3, 4 kali massa neutron 1, perhatikan soal tadi ya, 0086 kurang massa inti. Massa intinya tadi 7,0182. Delta M sama dengan 3 kali 8, 4, simpan 2, 3 kali 7, 21, 3, 203, tambah 4 kali 6, 4, simpan 2, 4, 304, kurang 7,0182. Kalaupun nanti ada yang salah silakan kamu koreksi ya. Berarti 8, 7, 507 kurang 7,0182. Kalau kamu kurangkan, delta M sama dengan 6, 9, tadi 4 jadi 3, 0, 0. Inilah defek massanya. Ingat, delta M dikali 0,0396. Kalaupun ini nanti salah, silakan kamu perbaiki sendiri. Baik, kita masuk radioaktivitas. Silakan pindahkan ini ke catatan kamu supaya nanti bisa kamu jawab ketika ada soal-soal yang berkaitan tentang radioaktivitas. Tapi yang paling sering adalah tentang waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk meluruh sehingga zat radioaktif yang tinggal menjadi separuhnya. Persamaan sudah Bapak tulis. Kita lihat setelah 72 hari iodin 131. Setelah 72 hari. Berarti waktunya T-nya itu 72 hari. Waktu paruhnya T setengahnya 8. Tinggal memiliki massa. Berarti akhirnya N-nya itu tinggal 10 gram. Yang ditanya adalah massa awal, berarti N0 nya berapa. Baik, kita lihat tadi sudah kita tulis N sama dengan N0. N sama dengan N0 kali setengah T pangkat T setengah. Baik, N-nya tinggal 10 gram. N0-nya itu yang ditanya setengah. Pangkat T per T setengah. 72 per 8. Berarti 10 sama dengan N0
setengah pangkat 9. Setengah pangkat 9, 72 bagi 8. Baik. 10 sama dengan N0 1 per 2 pangkat 9 itu 512. Maka N0 sama dengan 5120 gram ya, dikalikan. Jawabannya E. Mudah-mudahan dipahami walaupun Bapak ajar dengan cepat. Baik, kita lanjut reaksi inti. Reaksi inti adalah pembelahan dan penggabungan. Ada dua reaksi fisi dan ada reaksi fusi. Silakan kamu baca dengan baik. Kita lihat contoh. Yang pertama reaksi fisi. Perhatikan baik-baik. 10 neutron tambah 23592 uranium menghasilkan barium tambah kripton tambah 301 neutron. Jadi ketika reaksi itu dituliskan, maka langsung tuliskan ada besar energi Ki. Itu penting untuk kamu ingat. Baik, 10 neutron kamu lihat di soal. 1,009 tambah 23592 uranium 235,04 dalam kurung kali 931 MeV menghasilkan ya barium tambah kripton kali 931 MeV tambah 3 kali 10 neutron dituliskan. 10 neutron tadi juga sudah kita tuliskan di soal. 1 neutron kali 1,009 tetap harus dikali 931 tambah energi Ki 200. Kenapa tidak dikali 931 lagi? Karena sudah dalam satuan MeV. Jadi perhatikan, di kiri ini dikali 931, di kanan juga sekali 931, ini juga dikali 931, ini tidak lagi dikali 931 karena sudah MeV. Jadi kalau Bapak tulis ini adalah MeV, ini juga MeV, ini sudah MeV. Jadi tambahkan, nanti kamu cari berapa nilai barium tambah kripton. Silakan belajar dengan lebih mandiri. Kita lihat contoh nomor 2. Dikatakan bahwa 32 helium ya. 32 helium tambah 32 helium, caranya ini sama, menghasilkan 42 helium tambah 11 helium tambah 11 helium tambah ini yang tadi Bapak bilang energi itu Ki. Baik, 32 helium. Kamu perhatikan baik-baik soalnya. 3,0169 tambah 3,0169 begitu ya, karena dikatakan 32 helium. Buka kurung kali 931 sama dengan, atau laju reaksinya menghasilkan sama saja, 42 helium. 4,0039 tambah hidrogen maksud Bapak 1,0081 tambah 1,0081 ini dikali 931 tambah Ki ya. Kamu kalikan ini, kamu tambahkan dulu, baru nanti dikali 931. Ini juga nanti ditambahkan yang di kanan kali 931. Maka nanti Ki sama dengan yang di kiri kurang yang di kanan. Silakan belajar sendiri. Ini adalah topik terakhir, yaitu manfaat radioisotop. Kamu harus banyak perhatikan tentang manfaat radioisotop baik dalam 5 bidang: kedokteran, hidrologi, biologis,
pertanian, dan industri. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Salam sehat, salam SFD, tetap semangat anak kami semuanya.